Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang luar biasa unik. Dan ini ada di Indonesia. Kita akan bedah soal Baduy dalam dan Baduy luar. Dua dunia yang kelihatannya beda banget, tapi sebenarnya hidup dalam satu tradisi yang sama. Coba deh bayangin ini, di Indonesia ada sebuah tempat di mana listrik itu haram hukumnya dan teknologi ditolak mentah-mentah. Tapi cuma geser beberapa kilometer aja, orang-orang di sana udah santai pakai handphone dan baju modern. Ini bukan dua negara loh, ini satu suku yang sama. Loh kok bisa gitu? Apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Yuk kita cari tahu. Jawabannya itu ada di pedalaman Banten, di dalam komunitas adat suku Baduy. Nah, banyak yang belum tahu kalau mereka itu sebenarnya kebagi jadi dua kelompok utama, Baduy dalam dan Baduy luar. Akarnya sama, tapi cara mereka ngejalanin hidup, wah beda banget. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke jantung tradisi mereka, Baduy dalam. Anggap aja mereka ini intinya, sang penjaga kemurnian tradisi leluhur mereka. Dan kalau kita ngomongin soal penjaga kemurnian, aturannya benar-benar nggak main-main. Lihat aja nih, mereka sama sekali nggak pakai listrik, nggak boleh naik kendaraan, bahkan nggak pakai alas kaki. Teknologi modern, lupakan. Sekolah formal pun nggak ada. Sampai-sampai baju mereka pun harus putih polos. Ini komitmen total, seutuhnya. Nah ini nih yang paling penting. Kenapa mereka rela hidup kayak gitu? Semuanya itu karena pikukuh. Ini bukan sekedar tradisi biasa ya, tapi aturan warisan leluhur yang wajib mereka pegang teguh buat menjaga keseimbangan alam. Jadi buat Baduy dalam, hidup sederhana ini tuh bukan pilihan gaya hidup, tapi sebuah kewajiban suci. Sekarang, dari inti yang super ketat tadi, kita coba geser sedikit keluar. Kita kenalan sama Baduy luar, yang perannya bisa dibilang kayak jembatan antara dunia tradisi dan dunia modern. Dan di slide ini, kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Dari pakaian aja, Baduy dalam itu putih polos, sementara Baduy luar pakai baju hitam atau biru tua. Soal teknologi, yang dalam anti banget, tapi yang luar, ya bolehlah dikit-dikit yang simpel-simpel aja. Interaksi sama orang luar, Baduy dalam sangat tertutup, tapi Baduy luar malah sering ketemu sama turis. Aturan pikukuhnya juga jauh lebih fleksibel. Jadi, peran mereka itu jelas banget. Baduy luar ini bertindak sebagai penjaga batas. Mereka itu semacam garda terdepan atau firewall hidup yang menyaring pengaruh dunia luar sebelum bisa menyentuh Baduy dalam yang super murni di pusatnya. Disinilah semuanya jadi masuk akal. Ini bukan cerita soal suku yang terpecah, teman-teman. Ini adalah sebuah sistem keseimbangan yang dirancang dengan sangat cerdas dan sengaja. Jadi, pertanyaan utamanya kan, kenapa harus dibedakan? Kenapa ada dua kelompok dengan aturan yang beda jauh padahal sukunya sama? Jawabannya ada pada dua peran super penting ini. Pertama, tugas Baduy dalam, jadi penjaga tradisi yang absolut, murni, dan nggak boleh ternoda sama sekali. Kedua, tugas Baduy luar, jadi filter pelindung, jadi tameng dari pengaruh luar yang bisa merusak kemurnian itu. Artinya apa? Mereka ini punya hubungan simbiosis, saling butuh satu sama lain buat bertahan. Tanpa Baduy luar yang jadi filter, Baduy dalam mungkin udah lama tergerus zaman. Sebaliknya, tanpa Baduy dalam yang menjaga api tradisi tetap menyala, identitas suku Baduy secara keseluruhan bisa hilang. Terus, apa pelajarannya buat kita? Buat kita yang hidupnya serba cepat dan modern? Sistem mereka ini seolah ngasih pesan yang dalam banget buat dunia kita sekarang. Di saat semua orang berlomba-lomba jadi yang paling modern, mereka justru memilih jalan yang berbeda. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan karena mereka tertinggal, tapi karena mereka tahu nggak semua yang baru itu pasti lebih baik. Ini adalah sebuah pilihan sadar yang lahir dari nilai-nilai yang mereka pegang erat. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Apa sih yang bisa kita pelajari dari sistem keseimbangan suku Baduy ini? Mungkin di tengah dunia yang terus berubah dengan cepat, ada pelajaran berharga tentang bagaimana cara menjaga inti dari diri kita sambil tetap berinteraksi dengan dunia luar.